dakwah Muhammadiyah Turi dalam rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bambang Rahmanto selaku Ketua PJM Turi. Yang saya hormati Saudara Muhammad Zikri Aksa selaku Ketua Hojang KKN Universitas Ahmad Dahlan Turi. Yang saya hormati Adik Enko selaku penghadiri pengajian hari ini, serta mahasiswa-mahasiswi KKN Universitas Ahmad Dahlan Turi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di area acara ini tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari kejahiliahan menuju keislaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Saya, Kola Sintianisa, selaku Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, pengajian oleh Ustaz Dr. Junaidi, SAG MUM Ekom. Yang kelima, pelantikan pimpinan cabang nasional Asia. Selanjutnya, pengumuman. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pocam Turi, Saudara Muhammad Zikri Aksa. Kepada Saudara Muhammad Zikri Aksa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan puji syukur tidak kehadiran. Panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita telah berkumpul pada pagi hari ini dengan acara kajian rutin Ahad Kliwon bersama keluarga besar Muhammadiyah Turi. Serta salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan pagi hari ini, diizinkan saya mewakili segenap panitia untuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bambang Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Turi. Kemudian para siswa KKN UAD dan dosen pembimbing, serta hadirin jamaah dan tamu undangan yang telah datang pada pagi hari ini. Semoga kajian ini dapat menambah wawasan keilmuan kita sekaligus menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti acara kajian ini. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yusuf. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Zikri Aksa yang telah memberikan sambutan. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Ketua PCM Turi, Bapak Dr. Andes Haji Bambang Rahmanto. Kepada Bapak Bambang Rahmanto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wonten kesempatan sing menika sareng-sareng kita saged silaturahim senasa wau jawah nyatanipun semangat kagem ngaji. Ini biasanya ngajeng yang difoto dari difoto ini soalnya sih ngajeng tasih ada 6 kursi yang kosong. Yo tolong yang belakang saya nembe rawuh niki 6 kursi ajeng difoto paling ndak lho sing ngaji kok mesti iki. Guru barang ya tasih monggo kasuwun iki nembe rawuh wonten ngajeng. Ngajeng tasih pirang-pirang mangke sik mburi ben lesehan. Terima kasih pada Ustaz Dr. Junaidi SAG MHUM MKOK, dosen Universitas Amikom Yogyakarta, yang sudah berkenan untuk nanti memberikan tausiah pada kita semua. Ini setunggal. Oh Pak, oh ngajeng. Oh nggih. Salah siji. Oh nggih, mari iki. Jadi tasih ngajeng beberapa kursi. Makanya nek mboten ngajeng visi makanya isi pengajar saking kilen dibalik jadi saya kita kebak Kilen beliau. iya sebenarnya terima kasih kerjasama ini dengan KKN Universitas Ahmad Dahlan UAD. Jadi kalau kok menurut wong Jawa kurang pas Universitas Ahmad Dahlan itu mestinya Universitas Pak Ahmad Dahlan wong Jawa jangkar Universitas Ahmad Dahlan maksudnya kan Unpad Universitas Pak Ahmad Dahlan. Terima kasih. Yang selanjutnya matur nuwun sangat keluarga besar Muhammadiyah lingkungan Turi hingga kalau ini pemilu sampun dukung Pak Ahmad Syauqi Suratno, alhamdulillah besok jadi meskipun kalah saking Yasitan nomor 2, Pak Syauqi nomor 3. Target 350.000 suara alhamdulillah bisa terpenuhi. Najem PCM Turi di target 3.500 alhamdulillah melebihi. Periode tahun 2019 ingin Kapengker Turina hanya 1.785 pemilih Pak Ahnan Hadi Kusumo, alhamdulillah hari periode mereka 3.578 alhamdulillah. Kalau mungkin kita terus amal jadian amal sana pun amal ibadah Bapak Ibu sekalian keluarga besar Muhammadiyah dengan segenap usahanya, segenap semangatnya ya kagem memilih Bapak Insinyur Haji Ahmad Syauqi Suratno Magister Manajemen. Kunesi sanesipun mugi-mugi calon-calon yang lain nek kula gading memenuhi kewajiban alhamdulillah sudah terpenuhi kewajiban kula meskipun tidak jadi tidak masalah. Cuma belum jadi yang penting kula tetap ketua PCM. Nek kursi, kalau pun siap kursi ada 350 kursi, kalau pun tak cepaki kursi ini terdiri ini 350 4 kali jadi Pak. Oke insyaallah, karena paten itu sehatnya ya maklum mawon 4 kali tidak apa-apa insyaallah. Saya tidak gamane ketika kalau nanti seorang tokoh di wilayah Turi ini mungkin mempengaruhi orang alhamdulillah pokoknya semangat. Yo nanti besok mampir neng Pakem mboten. Karena banyak hal yang nggak jadi terus akhirnya terbaik. Ya karena memang memenuhi kewajiban tidak ada ambisi untuk jadi calon ya alhamdulillah yang penting dapat nilai. Jadi, alhamdulillah matur nuwun sekali lagi terima kasih. Yang penting nyuwun ngapunten ya muga-muga calon presiden kita nomor 1 itu bisa insyaallah putaran 2 terus dadi harapan kita. Insyaallah. Ada tapi cara quick count itu loh apa. Seperti presiden Turki Erdogan ini secara quick count kalah ternyata real count malah jadi presiden. Matur nuwun atas kekirangan kalematan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Win ngajeni Pak Win kasih sama Pak khusus jenengan ini. Bapak Pak Win. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Rohanta yang telah memberikan sambutan ini. Memasuki acara yang ketiga, marilah kita dengarkan ceramah dari Ustaz Dr. Junaidi, SAG MHUM MKOK. Kepada Ustaz Junaidi, waktu dan tempat dipersilahkan. TNI meminta masyarakat
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Udah sarapan belum? Sama. Sudah berkait tadi. Ada yang salah malah kita itu. Saya yang salah ingat tuli. Boleh saya ulang dulu? Boleh saya ulang Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam TBA semangat ya. Kalau usia kita mahmuzun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah, masyarakat Turi, ibu bapak, pemuda-pemudi, anak-anak, serta hadirin yang berhadir di pagi yang sangat cerah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah. La isabatum la azidannakum wa la itafakum inna azabil syadid. Semoga rasa syukur itu ibu bapak yang berhadir diberi kesehatan keberkahan, diberi kekuatan setelah pemilu berlangsung. Mudah-mudahan para caleg tidak ada yang stres, apalagi resi. Saya termasuk caleg nih, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan, keimanan, keislaman, termasuk ukhuwah Islamiyah dengan konsep silaturahmi. Dan mudah-mudahan juga semua yang berhadir tetap bahagia merasakan pemilu sudah selesai, apapun hasilnya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga ibu bapak tetap jaga tentang hadis, tentang sunnah. Ada hadis mutawatir, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada hadis itu, hadis palsu. Mudah-mudahan kita tetap belajar menimba ilmu pengetahuan dalam rangka peringati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu dari PCA, mahasiswa-mahasiswi yang sedang KKN, dan Bapak Ibu pengurus panitia yang sudah bekerja sangat luar biasa sehingga terkumpul masa di ruangan yang sangat indah ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu yang berhadir diberi keberkahan hidup yang sangat luar biasa. Hutang-hutangnya lunas, hidup yang bahagia suami istri, pagi-pagi sudah dapat rezeki, dan mudah-mudahan nanti selesai acara juga dapat rezeki yang berlimpah. Amin Allahumma amin. Pernah lihat saya Bu di televisi? Belum. Indosiar Bu. Tak pernah lihat? Oh. Saya sebetulnya adalah termasuk komunitas stand up comedy di Surabaya. Tapi sekarang saya putuskan untuk menjadi dosen saja di Yogyakarta. Tapi saya pernah masuk di Indonesia sebagai komika. Kamu pernah lihat ya? Jadi saya pengen ceramahnya lucu apa nggak lucu? Saya takutnya kalau lucu nanti lucunya dibawa, isinya hilang. Jadi kalau saya ngajak mahasiswa itu banyak lucunya, yang ingat lucunya. Tapi mereka senang. Yang nggak terasa waktunya selesai, nilainya A semua. Astagfirullah.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya lihat undangnya sampai jam 7 ya. Iya. Ini jam berapa nih? Jam 8 ya. Ini yang kedua kali saya hadir dulu di sini. Sebelumnya pas masa kampanye. Ya, ini saya hadir lagi di sini. Jamnya masih belum sehat. Ini sendiri tempat pengurus biar diganti baterainya. Ibu bapak yang berhadir, yang saya hormati, sebelum saya mulai pengajian, boleh nggak saya memperkenalkan diri? Boleh nggak? Salam banget. Oh boleh. Tulus nggak bu? Saya boleh berdiri nggak ke depan? Nah, ya mas ya, boleh ya. Saya kalau duduk perasaan ingin ngajar bu, ingin dalam ruang kelas. Ini kan pengajian akbar ya, Islam negara. Nanti saya maju ke depan. Tapi ada CCTV ya sendiri ya. Tidak apa-apa. Ibu bapak yang berhadir, ini kan kajian tentang Islam Mi'raj dikasih tema bagaimana memetik hikmah. Saya ubah judulnya, saya meninjau Isra Mi'raj dari sisi filsafat semiotik. Pernah dengar belum? Baru kali ini. Nah, saya pada kali ini juga ya. Nama saya tadi disebut Junaidi, tapi di media sosial nama saya itu Junaidi Idrus. Idrus itu bapak saya. Kenapa dikasih Idrus? Karena ada di Amikom itu satpam namanya Junaidi juga. Sehingga nama saya ditambah nama orang tua, biar berbeda dengan satpam. Jadi kalau ibu buka Facebook namanya Junaidi Idrus, biar saya jadi artis pak. Di Instagram juga begitu. Saya berasal dari Sumatera Barat, kota Madya Padang, Dendeng Balado, Rendang. Itu pakarnya saya, bisa saya pesan. Istri saya dari Sulawesi, kota Palu. Pak sakit itu. Berasal dari agama Katolik awalnya. Sekarang sudah Islam sebelum saya nikahi. Kenal sama istri saya itu sekitar 5 bulan. 5 tahun mengamati, 5 bulan dekat. 5 semuanya. 5 rukun Islam, 5 Pancasila, 5 bulan kenalan, 5 tahun mengamati. Selama 5 tahun itu pakaiannya yang seksi-seksi. You can do it ya, sering transparan, jujur, adil gitu. Selama 5 tahun itu juga saya lihat transparan dong. Saya lihat astagfirullah, alhamdulillah. Karena pakaiannya tidak sopan. Ya, tapi saya lihat juga. Kalau tapi kan nggak dilihat kan sayang, ini kan barang bagus kan. Tapi nggak saya lihat juga, saya nikmati aja. Sambil mendoakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ternyata 5 bulan kenalan dia dapat hidayah pindah agama Islam. Baru saya nikah. Alhamdulillah dapat 4 orang anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Awalnya ditanya 2, saya nggak mau karena anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Dibilangnya laki perempuan sama, orang filsafat mengatakan nggak sama. Secara hukum biologis berbeda. Apa? Betul bu? Akhirnya saya tambah 1 lagi. Bu, 1 lagi itu nggak mau dia. 2 aja cukup. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Masih banyak bunga-bunga yang lain. Pucat langsung istri saya. Kenapa? Masih istri saya pegawai. Saya ngajar 7 kampus di Jogja ini. Jadi posisi saya di 2. Tetap saya di Universitas Amikom Yogyakarta. Ketika dapat anak ketiga perempuan lagi. Cetak lagi. Dapat yang keempat, anak laki-laki. Harus lengkaplah sudah laki dan perempuan. Nah ini baru keluarga. Kalau kenal saya ada 7 sebetulnya. Saya sudah 7 kali kuliah. Cuma enggak saya tinggal segan, malu juga saya. Sekarang lagi persiapan untuk dari gelar guru besar.
Tinggal 2 tahun lagi saya sudah dapat gelar profesor. Mohon doa Bapak Ibu. Bu, mohon doa ya. Amin. Doa ya Mas ya. Semoga kita nikah ya. Jadi ada dong belum? Oh belum. Nanti akan sendiri. Mengamati. Itu MC kan kalau itu bisa itu. Nah, saya tinggal di Tajem, Purwomartani, pom bensin. Oh ya. Nah itu 100 meter ke dalam itu ada perumahan namanya Kali Soekarno. Di situ saya tinggal. Tadi jarak tempuh saya dari rumah istri sekitar 45 menit. Saya tempuh sekitar 30 menit. Kecepatan mobil saya tadi itu ada sekitar 100 km/h kencang itu. Saya takut terlambat karena tadi hujan ya. Sempat hujan di sana, ternyata sini juga aja ya Pak Mana. Pak Mana tadi kita lupa tadi hujan di sini, selalu juga hujan. Pikir saya kayak jemaah masih menunggu hujan berhenti gitu. Nah, akhirnya saya tadi baru saya stop. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mengajar di 7 kampus, mata kuliahnya mata kuliah filsafat, termasuk agama Islam, termasuk mata kuliah agama, Pancasila, PKN, dan mata kuliah interpersonal skill. Bukunya di rumah ada 1000-an lebih, pustaka pribadi. Istri saya alhamdulillah baru 1. Itu pertama dan terakhir. Gak usah nambah lagi. Di sini kayak saya bukan poligami tapi monogami. Baik, Ibu Bapak sekalian berbahagia, itu pengenalan singkat saya. Kajian Isra Mi'raj itu dalam Al-Quran surat apa ya? Al-Isra ya? Ayat 1. Hafal nggak semuanya? Nah kalau hafal nggak usah saya baca nih. Buang waktu ya. Saya kaji tentang kalau kita lihat bahasa Al-Quran itu subhanallazi asra itu maha suci Allah. Itu kalau ada penegasan bahasa itu siapa yang suci, Muhammad atau Allah? Allah. Sebelum Muhammad diperjalankan, Muhammad itu suci atau tidak? Suci ya? Suci, tapi masih dibersihkan hatinya. Nah, itu ya, betul kan? Masih dibersihkan hati beliau sebelum diperjalan, iya kan? Betul kan? Saya nggak lihat catatan ya. Ini bukan catatan mahkamah ini catatan saya. Diperjalankan, disucikan. Berarti menghadap yang suci, manusia harus suci. Muncullah suci, mensuci, tapi jangan sok suci. Nah itu saya. Atau suci dalam debu. Itu Malaysia Pak. Itu satu dulu kata kuncinya. Jadi Rasulullah tidak ingin diperjalankan pribadinya, tapi diperjalankan. Kalau masuk dalam ilmu bahasa apa itu? Rasulullah adalah pasif. Saya pelajari filsafat itu Pak, yang diperjalankan apanya? Ruhnya atau fisiknya? Sampai detik ini nggak ada yang bisa jawab. Bagi orang filsuf, apa yang dikatakannya? Yang diperjalankan apa? Ruhnya, bukan fisik. Kalau fisik gak akan kuat itu satu malam gitu. Bagaimana dia berjalan di satu muntaha sampai di suami 7 itu berlapis-lapis, balik lagi dalam waktu sekejap. Kendaraannya apa? Itu depannya sampai detik ini kan gak selesai. Maka kata Abu Bakar cukup diperjalankan saja. Betul gak ini? Betul? Oke, saya bahas. Saya mulai dulu. Kasih tinggal ya. Jangan nangis loh. Jangan nangis. Saya tetap bawa HP saya. Boleh ya, bawa ya. Kemudian gimana ya? Sini. Ya. Bapak, mau izin Bapak. Saya turun aja biar dekat sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh. Ya, Pak. Istri kita kan jadi ibu-ibu. Nampak bawa wajah saya. Pak, mau izin ya Pak. Jadi kalau kita ngomongin konsep Isra Mi'raj tadi, pertama perjalanan, betul ya? Yang kedua konsepnya adalah ruang dan waktu. Betul ya? Betul Pak ya? Dua. Satu perjalanan, kedua
ruang dan waktu. Ini bukan nyanyi ya Bu ya. Ada lagu Leto kan? Nah, gitu kan lagunya. Nggak usah nyanyi, saya suka nyanyi soalnya. Ya. Apa itu perjalanan? Ibu nanti buka kamus filsafat, ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah tokohnya ada namanya Immanuel Kant, ada Agustinus, ada Martin Heidegger, ada Albert Einstein. Pernah dengar nama-nama itu? Pernah dengar? Yang pernah dengar nama siapa? Albert Einstein. Kalau dulu hafal ya. Apa rumusnya Albert Einstein? Tentang apa? Energi. Berarti terkait dengan ruang dan waktu. Sekarang Bu, Pak, kalau Bapak Ibu tadi berjalan dari rumah sampai sini, itu diperjalankan berjalan sendiri. Jalan sendiri apa diperjalankan? Jalan sendiri. Berarti Mu'tazilah semua. Tapi kalau kita sudah lemah, kita pakai teknologi apa? Jabariyah, pasrah. Jadi kita ini nggak konsisten juga menganut paham teologi Islam itu. Kadang-kadang kita Jabariyah, kadang-kadang Mu'tazilah. Pas lagi miskin, ya Allah. Nah, gitu kan? Pas kaya, sombong. Iya kan? Betul nggak? Pas nggak terpilih sebagai caleg, gila. Pas terpilih, lupa masyarakatnya. Kan jadi anggota dewan itu kan mewakili, betul nggak? Bukan kita menjadi kaya. Lihat Umar jadi khalifah. Intinya ibu lagi masak, kok batu ini masaknya? Anak-anak kok nangis-nangis. Oh ini ketok semua. Padahal dalam Assalamualaikum, masuk. Gimana sama itu? Mana khalifah ini? Gak perhatian sama rakyat. Saya masak batu ini. Ya lupa tuh ya. Khalifah dibentak. Mana nggak muat? Kalau jadi ketua partai, pintu dibukain, masuk dimasukin, dimandiin, mati hujan dikit dipandungi gitu ya. Gak apa-apa hujan dikit basah-basah sama rakyat. Mau kita mandi-basahin, mandi-mandi, betul kan? Gak apa-apa mandi dikit. Gak apa-apa basah dikit, lebih banyak masyarakat menderita daripada pejabat, betul ya? Betul gak tuh? Jadi wakilan itu adalah mewakili niat dari masyarakat. Apa bentuknya? Pemberdayaan. Itu perjalanan tadi itu. Kalau ibu tidak punya daya, tadi bisa nggak sampai ruang ini? Nggak bisa. Teologinya apa tadi? Mu'tazilah pakai akal. Kan saya jalan sendiri Pak. Kenapa? Dikasih kaki, ya kan? Dikasih apa lagi? Mobil, dikasih motor, dikasih perasaan. Coba kalau tadi Bapak Ibu nggak punya perasaan, mau nggak kesini? Dia dari ibu penasaran, siapa sih Junaidi gitu? Gitu ya. Sampai nggak di luar ini gitu? Sampai. Bapak Ibu yang sama. Jadi maha suci Allah itu yang disucikan. Jangan kita yang sok suci. Kita kan banyak dosanya. Ya ya. Tadi pas keluar rumah, ada nggak yang nggak bahagia? Ada masalah nggak keluar rumah tadi? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang baru buka lapak, belum laku jalan-jalannya? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang dapat rezeki mendadak? Ada nggak? Ada. Kenapa? Itu dinamika. Bapak Ibu sekalian, nah itu perjalanan. Ya berapa menit? Baru jam 8. Nah, perjalanan tadi. Jadi perjalanan itu adalah energi, ruang dan waktu. Kita dimakan nggak oleh ruang dan waktu? Dimakan nggak kita oleh ruang dan waktu? Betul kan? Tuh. Oke. Pas lahir kita bayi, tambah besar kan? Tambah sekian. Oke. Sekarang rambut kita udah mulai putih atau enggak? Ada rambutnya tetap hitam terus? Nggak ada kan? Biasanya dicat Pak. Nggak ada kan? Artinya dari mulai kepala kita, pundak, lutut, kaki, semuanya berubah. Berarti fisik kita juga diperjalankan. Apa yang diperjalankan? Apa yang diperjalankan fisik kita?
kekuatannya berkurang. Betul nggak Pak? Betul. Tuh, Bapak masih kuat nggak lari 10 kilo? Masih 20 kilo? Masih. 30 kilo? Kuat lagi. Kalau kata tanya nih masih kuat nggak lari 20 kilo? Masih kuat, nggak kuat, lemas lagi. Ya Bapak ya, pasti kekuatan kita turun. Makan kita pasti juga berkurang, ya kan? Biasanya kalau anak muda dan ini makan itu kalau di warung-warung tutup, tekan, ujung tekan, tahunya disimpan. Nasi apa mas? Nasi sayur. Padahal ikannya di bawah. Ya. Saya sering diwarin itu Bapak Ibu, anak-anak itu kalau makan nanti enggak gitu. Saya sering ingatkan mahasiswa, Anda kalau makan itu jadi darah lagi. Sumpah darah, jangan sampai kotor. Jadi darah itu banyak, darah muda, darah biru, darah hitam. Ada darah yang lain. Perjalanan. Nah, yang kedua makna Islam Mi'raj itu maksudnya Allah tadi apalagi ruang dan waktu. Saya kaji Bu. Waktu itu dua Bu. Ada waktu subjektif, ada waktu objektif. Ini pendapat dari Agustinus Pak Brana. Waktu subjektif, waktu objektif. Saya contohkan biar enak. Sorry Pak, saya belum pengen sampai ke belakang jalannya. Tapi kan ada kereta. Masuk TV ya Pak? Iya Pak. Masuk YouTube ya. Coba, waktu subjektif itu, aduh, jauh. Lihat nggak? Lihat. Bapak Ibu punya jam tangan nggak? Tuh, waktu subjektif. Bisa dilihat? Bisa dipegang? Bisa. Tapi waktu Ibu, waktu materi, habis dia. Dan biasanya waktu subjektif ini sangat kita sia-siakan. Nah itu yang surat Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu. Tuh, usia kita Pak. Benar? Demi bersumpah Allah. Demi cintaku padamu. Ada juga ya? Ya Bu, kalau kita ada nikah, seterima nikah. Bla seperangkat alat sholat, ngutang. Sudah itu waktu subjektif. Terasa nggak? Terasa cepat nggak waktu subjektif? Terasa. Oke. Usia kita terasa bertambah apa berkurang? Berkurang. Secara substansi betul kan? Betul ya? Oke. Jadi kalau Ibu sudah melihat waktu tadi berkurang, kita lahir tahun sekian, dimatikan tahun sekian, meninggal tahun sekian, berarti itu waktu subjektif. Terasa kan? Nah, ada waktu objektif. Apa itu waktu objektif Bu? Waktu yang bersifat perasaan rasa. Kalau waktu subjektif tadi, waktunya bersifat material, fisikal, abstrak, kelihatan barangnya. Tapi kalau waktu objektif nggak kelihatan. Inilah Isra Mi'raj. Waktunya objektif. Betul nggak Rasulullah diperjalankan? Betul nggak? Betul nggak? Oke, salah satu wahyu Allah ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, terus balik lagi dalam waktu sekejap. Berarti waktunya objektif. Contoh, Bu, kalau Ibu menunggu teman sekitar 5 menit gak datang gitu, perasaan Ibu gelisah atau tidak? Gelisah. Ini sulit. Pada berapa menit? 5 menit. Tambah lagi 5 menit lagi. Gitu kan? Baru 5 menit, Ibu sudah dulu itu. Kenapa? Ibu kebawa perasaan. Apalagi itu butuh orang dicintai. Ternyata dia datangnya 1 jam setelah itu. Tolaknya 1 jam. Perasaan Ibu teman, senang, jengkel, ngamuk, marah,
Apa Bu? Senang nggak? Alhamdulillah datang juga. Tapi wajahnya apa? Ini datang juga. Ya nggak Bu? Jadi itu nggak Pak? Sama nih, Bapak kalau mengantar Ibu belanja ke pasar, ke mall, saya mau tanya, seneng nggak? Seneng nggak? Seneng nggak? Nggak seneng laki-laki. Gimana dia? Bu, aku di luar lain. Ibunya ke dalam. Kapan bapaknya? Itu sudah habis 100 slot Bu. Ibu tak kena belum? Kenapa? Nunggunya. Jangan pakai coklat nggak cukup, itu nggak cocok, nggak cocok. Apa yang nggak cocok? Harganya, harganya mahal semuanya. Pak, ini bajunya bagus. Yang ini aja. Satu hari kita antarkan pergi belanja itu kira-kira ibu-ibu dapat baju nggak? Belum. Tapi kalau bapak-bapak pergi ke mall cari pakaian, hari itu datang, hari itu dapat nggak? Itu bodohnya kita Pak. Kenapa? Kita pakai otak rasional. Ibu tuh pakai empiris, kita rasional. Jadi ibu-ibu tuh dibanding-bandingkan ya. Kalau baju ini nanti ketemu temanku, oke cukup. Kalau kita kan nggak, ibu-ibu tuh kan jilbabnya warnanya bajunya sampai ke bawah iya kan? Harus serasi ya. Kalau laki-laki enggak Bu, baju merah, celana hitam, sepatu coklat, ngantar beda. Kopiah merah, baju merah, celana merah, sepatu merah, hesetan semua. Datang juga. Coba ibu-ibu dandan saja Bu. Waktu ibu habis waktu objektif itu dandan. Kita dandan lama nggak? Habis mandi susah ya Pak. Perempuan nggak bisa masuk kamar mandi dikit. Tahu Pak, bersih dulu. Nah bersih 15 menit. Jengkel nggak? Kesel nggak? Kesel. Bisa marah nggak sama ibu? Nggak bisa, tetap ibu aja. Kesel lagi. Kenapa? Waktunya objektif. Sudah ibu mandi bersih pakaiannya, dicari pakaian itu cepat apa lama? Lama. Apanya lama Pak? Berhiasnya. Sudah merah. Ada kuning, masalah udah bersih lagi, dihapus lagi. Lama-lama pakai krayon lagi. Guys video, pakai kitnet, selesai semua. Sudah yakin nggak dia? Kalau belum yakin pakai kaca kecil. Bagus ya. Oh, kalau sudah punya, itu udah puas Pak. Laki-laki nggak butuh begitu. Jadi waktu objektif perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Kenapa? Karena ibu berpakai empiris. Perasaan ibu itu jalan. Laki-laki itu nggak punya rasa Bu. Benar, laki-laki nggak punya rasa. Laki-laki itu kodratnya memang nggak punya rasa. Nggak ada laki-laki punya perasaan. Secantik apapun istrinya kalau dapat yang lebih muda, wow, itu juga jalan. Makanya tugas ibu memperhatikan suami, memenuhi kebutuhannya. Kalau tidak, mata keranjang jalan, buaya buntung jalan. Betul dong? Betul nggak? Jadi yang butuh perhatian laki-laki apa perempuan? Yang butuh perhatian laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Perempuan hanya butuh satu Pak, kasih dia perhiasan, kasih uang banyak, sentuh dia, hatinya lembut, semuanya lekas. Bu, sekarang semuanya kecil bapak. Belum lagi cie ya semua ya Pak, apalagi numpuknya 1 M. Ember maksud saya. Senang perempuan. Kenapa? Karena perempuan identik dengan perhiasan. Makanya dia berdandan. Kita kan
kurang dari dana. Maka yang mendandankan suami itu adalah istri, bukan suami sendiri. Makanya kalau dia suami ibu jadi pejabat, temani sampai kemana? Pak bapak permani ibu. Kenapa ibu ikut? Ini kerja lu. Nah, makanya bapak bekerja ibu bantuin. Pak, bu, lagi pak, berapa lagi bu? Berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ibu tidak dampingin, nggak tahan lagi pak. 3 bulan sendirian, nggak tahan. Maka isi dampingin hingga dia. Berarti waktu banyak suami pergi sendiri, akhirnya suami cari perhatian lain. Itu yang berbuang dan waktu. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ruang dan waktu itu membuat orang menjadi apa? Lupa diri atau ingat diri? Tahu diri atau tahu batas? Ada faktornya Pak. Saya kasih ilmunya. Kalau orang sudah tahu dengan ruang dan waktu, ada 4 ilmunya. Pertama apa? Ada orang yang tahu dengan tahunya. Dia punya pengetahuan, diamalkannya. Ada nggak? Ada? Ada kan? Ada. Berarti dia sekolah tinggi-tinggi, dapat ilmu, dipraktekannya. Betul kan? Makanya didikan sholat, ruku ke ruku dan ikuti imam, gitu kan? Nggak boleh makmum ruku duluan, imam dulu, atau berlawanan. Nggak boleh. Tuh, orang tahu dengan tahunya. 2 apa bu? Ruang dan waktu tadi. Ada orang yang tahu dengan tidak tahunya. Dia tahu, tapi nggak mau menjalankan kebenaran. Ada nggak? Wah, ini orang caleg sekarang nih, wakil presiden nih. Dia tahu, ngapain ini? Santai aja. Bagaimana juga kayak ini, hidupnya juga kayak ini. Ada nggak orang kayak gitu? Dia tahu, tapi nggak mau. Artinya orang berilmu, tapi nggak berilmu. Ada kan? Ada. Yang ketiga bu, orang yang tidak tahu dengan tahunya. Di masjid misalnya, imam nggak datang, padahal dia nggak tahu tuh. Jadi imam, coba aja maju ke depan, coba. Sholat subuh 2 rakaat dibuatnya 4. Saya pernah pengalaman Pak di Sumatera, ada bapak-bapak pulang haji, saya tinggal di masjid, saya udah biasa khutbah. Karena saya masih SMA waktu itu, masih pesantren tingkat SMA, bapaknya bilang ini, mas, sini, biar saya di khotibnya. Saya biarin, lanjut vaksin gitu. Kopi yang putih, sorban putih, pokoknya semua putih bu, diikat di atas hujan-hujan itu lumayan. Naik mimbar, 5 menit selesai khutbahnya. Ada orang khutbah 5 menit selesai? Ada? Ada orang? Kita cuma sahabat atau tidak? Ngamuk gak pak? Ngamuk pak di masjid itu. Saya dimari dengar. Sini mas, sini. Apa pak? Kenapa nggak kamu yang naik? Kalau bapaknya yang katanya dia haji. Haji itu kan bukan bahwa dia ngerti tentang khutbah kan begitu. Orang waktu khutbahnya pikir kan simbol. Iya nggak? Naik. Dibangun selesai paknya dengan apa? Akhirnya nggak selesai cuma. Sesuatu jadi. Akhirnya bapak musyawarah di masjid. Apa terjadi? Bapak itu tak pernah datang lagi. 1 bulan absen di masjid. Tidak pernah datang lagi. Saya lihat bapaknya, sama detik saya masih ingat ada bapak Jafar. Ada ke sini? Ada namanya Bapak Jafar ya? Jafar namanya. Kalau kemarin saya pulang ketemu sama beliau, Pak Jafar masih ingat nggak? Khutbah 5 menit. Oh kapok saya nggak mau lagi juga. Jadi sebetulnya orang tidak tahu, tapi sok tak. Siapa biasanya? Siapa biasanya kayak gitu? Ada nggak di dalam politik? Analisisnya sampai mana-mana tuh analisisnya. Tapi pas prakteknya tidak sesuai. Tidak demikian. Yang keempat adalah orang yang tidak tahu dengan tidak tahunya. Nah,
Yang keempatnya adalah Pak, masa bodoh. Mau merdeka nggak merdeka terserah, mau pemilu nggak pemilu terserah, yang penting lo buat kayak gini, ada nggak? Membantu dia. Bapak Ibu di sini dalam perumahan kita ada gotong royong RT sekian, gimana dia? Ya ada nggak? Tapi coba kumpul konser musik, syok, tahu semua ada budaya itu. Tapi jamaah sekalian, masih kita adakan pengajian tabligh akbar berkaitan dengan Maulid Nabi Islamiyah. Tapi nggak orang masjid Pak. Sekali lagi, dan dua kali, lagi sekali lagi, katanya sekali, ulang, sekali lagi, sekali lagi, lantar siapa Pak? Itu doang ya. Kenapa? Karena orang tidak tahu dengan tidak. Jadi anak muda sekarang Bu, kenapa dia lebih anti ke masjid sekarang, lebih banyak ke kafe? Itu saya bilang. Perjalanan Rasulullah tadi itu mendapat inspirasi orang-orang Eropa untuk menciptakan teknologi. HP kita ini gara-gara Islamia. Pesawat supersonik, betul kan? Internet, kabel, jaringan, itu kan gara-gara Islamia. Siapa yang mengolah? Eropa. Indonesia make doang, sudah make nggak benar juga lagi, betul dong? Mengapa anak ibu kecanduan main handphone? Mau Bu, kenapa anak ibu kecanduan handphone sama kakak tuanya? Kalau ibu sejak kecil anaknya diberikan ini, tidak ada edukasi dan dia belum pantas, yang penting anak saya nyaman, dia nggak nangis, risiko berat. Anak ibu akan kecanduan. Tak sikir kalau sejak kecil anak ibu dikasih mainan ini dan dia belum pantas itu, yang penting anak ibu diem, risiko yang lebih besar adalah pada usia dia sudah kecanduan mengenal teknologi ini, maka sulit untuk dilepaskan. Percaya semua? Betul ya? Makanya Bu, anak saya sejak dari alam rahim ibunya, saya doakan terus baca Yusuf, baca ini. Saya bilang sama istri saya, Bu, anakmu kasih handphone setelah SMP. SD nggak boleh. Pas 1, 2, 3, 4, 5, no. Kok nggak boleh ya? Teman-teman pakai handphone, biarin. Tapi Pak, pas COVID kemarin, anak pakai handphone. Nggak sendiri, pakai hadiah. Sudah selesai ambil. Sampai nanti 4 anak saya tidak ada ketergantungan dengan teknologi seperti ini, kecuali pas dia butuh untuk belajar. Tetapi kemarin saya beli sate Pak, dan ada contoh jatuh saja sate, ibunya sibuk oleh masyarakat, orang beli, anaknya nangis apa? Kuotanya habis, dia buka YouTube, ngamuk-ngamuk, ada ibu-ibunya makan sate juga, akhirnya kebakar, bukan sate dibakarnya, anaknya. Sibuk dia, anaknya nangis, katanya Bu, anaknya Bu, kenapa? Pak, anak saya itu kalau nggak dikasih mainan dia nangis terus, kuotanya habis paling. Sudah Bu, saya kasih lihat kuota saya, ternyata saya kirim, kamu saya kirim lagi. Apa kata saya? Bu, saya minta waktu Ibu nanti kalau sudah sepi waktunya kapan? Malam Pak. Saya nanti minta waktu yang paling dekat. Ada apa Pak? Ada yang ingin saya sampaikan. Tentu benar Pak. Jadi sejak kecil sudah dikasih banyak yang terjadi. Jadi anak ibu terikat oleh ruang dan waktu. Betul ya? Betul? Betul? Masih ada waktu tak? Masih 10 menit? Oh 5 menit. Gak apa-apa, saya tanya orang. Mas, jangan nangis ya. Nah, terus kita lihat lagi apa makna Islam lagi yang terakhir. Allah menunjukkan kebesaran dirinya. Rasulullah, kamu bersedih ya meninggal istrimu, meninggal Abi Thalib segala macam, gak apa-apa, saya hibur. Diperjalanan Rasulullah. Maka dalam banyak sejarahnya tentang apa?
tentang titik temu antara satu nabi dengan nabi yang lain, ditunjukkan sejarahnya, ditunjukkan juga bagaimana tentang sholat. Jadi 50 waktu menjadi 5 waktu, betul kan? Betul? Sekarang coba lihat masjid kita 2 lantai, ramai nggak? Tuh, ramai nggak? Ramadan awal-awal, minggu pertama, minggu kedua tinggal staff yang satu haris, minggu terakhir tinggal imam sendirian. Ayo, coba ayo. Kenapa jadi tradisi bu? Ibu lihat ke kafe-kafe, kenapa ada udara nih? Pernah saya tanya ke kafe, ini pak situ nggak ada internetnya, itu orang marah aja bawaannya. Soalnya kita tunggu semua, macam-macam pak argumen anak-anak sekali. Tapi nanti saya bangun masjid. Kalau saya di kota Dewa nanti saya bikin internet di masjid, bikin pustaka yang lengkap, bikin makanan yang sehat. Jadi anak-anak muda itu perlu difasilitasi. Nah sekarang kita sibuk bangun masjid megah-megah, ada AC, semuanya masuk, tapi isinya itu doang. Kenapa? Tidak ada program yang jelas. Itu persoalan. Di kafe ada program yang jelas. Apa itu? Ada hiburan, boleh nggak masih ada hiburan? Boleh lagu kasidah? Ada lagu kasidah? Putih, lapan kesucian. Ada? Masih ada lagu itu? Masih ada nggak? Masih, tapi udah jarang. Sekarang lagunya kan dangdutan semua. Betul nggak Pak? Betul nggak? Jadi paham besar Allah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, ditunjukkan kepada kita semua. Mengakui nggak bu? Mengakui nggak? Kalau tadi kita bicara tentang sholat bu, kira-kira sholat berjamaah itu kalau imam baca ayat panjang, ibu kesel apa seneng? Saya pernah pak jadi sholat raweh, saya baca baru alif lam mim, ngomel pak jamaahnya, panjang, dengar saya pak. Langsung Allah Akbar, pendek. Itu di mahasiswa Pak, di kampus saya jadi imam, kesel saya jadi imam. Akhirnya ada rakaat kedua Bapak, habis Al-Fatihah, alif lam Allah Akbar, asik nih katanya. Rakaat ketiga, nun Allah Akbar, shad Allah Akbar, selesai. Habis Allah pas tadi berhubungin, Pak, kok cuma baca ayat cuma gitu doang? Nah tadi baca panjang Anda marah, dibaca pendek Anda kesel. Ini ngomongnya gimana sih? Ya jangan panjang Pak, jangan terlalu pendek. Terus gimana cara mengukurnya? Sama nih, Bu, S-nya dikit. Saya mau tanya, S dikit ukurannya apa? Coba, pakai otak saya ini. Bu, S-nya dikit, apa katakannya? Segini Bu, setengah gelas, penuh gelasnya. Gimana ngukur sedikit? Atau Bu, Ibu cantik loh, bisa mengukur cantik, bisa mengukur sedikit. Antum fotonya kita sama nih, minum air putih itu susu, ya kan? Ini dikasih air bening. Saya bilang ke warung, Mas, air bening nggak ada Pak, ada air putih, ayo deh, air susu. Nggak ada Pak. Ini aku tahu warna apa dia, saya Pak. Bingung saya. Mana ini? Jadi ruangan waktu itu, masjid itu adalah lintas budaya, lintas agama, lintas sektoral. Itu masjid Pak tempatnya. Makanya Pak masjid itu dibuka 24 jam. Karena ada orang sholat tahajud di malam hari, ada orang sholat istiqoroh di malam hari, ada sholat sunat. Tapi masjid dikunci. Tapi orang lagi sholat, tapi pikirnya apa? Nanti infaknya hilang. Pak, infaknya kan untuk jemaah. Udah, bagian aja jangan disaldoin. Ada bagian. Dia bapak nggak jadi berpikir, ini digembok sebanyak mungkin, rantai 1, rantai 2, rantai 3, sampai ke bawah. Sebab kota infak itu rantai semua. Namanya orang maling Bu, sekuat apapun ibu merantai, bapak merantai, tetap bisa dibuka nggak? Bisa. Maka rantailah jamaah itu dengan membuka hatinya. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku. Nah, cara itu penyanyinya Junedi.
bukan armada, bukan sedikit saja. Kalau Bapak Ibu tidak mau membuka hati jamaah, maka masjid tidak akan pernah penuh. Maka masjid adalah pusat peradaban umat. Maka hamka Bapak Ibu, boleh nggak orang muslim masuk ke masjid? Boleh. Kan masuk masjid doang. Mana tuh dia dapat hidayah? Langsung sadar. Saya pernah pergi ke gereja, Pak, Bapak kan Ustaz, ngapain di gereja? Nggak toilet segitu. Masa nggak boleh ke toilet? Masa ditahan? Nanti dia cium batu lagi. Ya kan batu api. Jadi lintas sektoral di para takmir dan di sini, mohon maaf, saya bukan mengkritik, menyampaikan saja. Berdayakan masjid, anak muda datang. Jangan masjid untuk kita tua, para takmir. Kadang-kadang takmir dengan takmir sisi paham juga, enggak pindah-pindah masjid dia. Aku nggak jadi pengurus lagi, pindah masjid. Hijrah dia, Pak. Ada nggak? Ada nggak? Masjid itu milik umat, yang bangun bukan takmir, yang bangun jamaah. Tanya Ustaz Maulana, jamaah. Oh iya kan? Siapa bangun masjid? Bukan takmir, Pak. Ini ngomong Bapak ini. Maka kembalikan kepada jamaah. Islam Mi'raj Rasulullah itu buat siapa? Buat Nabi atau buat kita semua? Buat kita apa? Sholat. Oh, ibu di mana ibu sholat sulit atau gampang? Sulit atau gampang? Sulit sekarang, betul nggak? Kadang-kadang di rumah kita 2 lantai. Saya pernah gitu anak saya di lantai 2, anak saya di bawah. Ini ayah saya, ya ayah turun sebentar. Pakai WA, ya turun sebentar. Saya diamin terus. Ping gitu tuh. Ting sebanyak-banyaknya. Saya diamin terus. Ayah saya katakan, ya, kok nggak dibalas-balas? Kok begitu jauh sekali hidup sekarang ya? Ini 2 lantai dekat. Masa panggil ayah pakai WA? Praktis ya, efisien. Ini bukan praktis efisien, ini bodoh namanya. Gak mungkin orang tua itu berpisah dengan anaknya. Secanggih-canggih teknologi pun kameranya tuh 2000 megapiksel, belum diklik dia sudah klik duluan. Berikut orang tua tetap berketakutan. Tuh, kalau ibu nggak tahu video callnya mana, senang nggak Pak? Senang nggak? Senang. Habis itu dimatikan kameranya. Perasaan ibu mana? Perasaan ibu mana? Senang lagi mau nggak? Beda kalau ketemu disalib, kalau kita dicium di video, waduh, air mata. Maaf ya Ma, aku udah lama gak balik. Ternyata hidup juga gini ya Ma. Oh, sukses kamu nak, belum dikit lagi. Kuliah kamu gimana? Dikit lagi. Kamu udah punya calon gimana? Belum dikit lagi. Kok sedikit semua? Ya mati mama dan papa. Perasaan ibu gimana? Terharu ya? Tapi kalau pakai handphone terharu gak? Terharu ya? Kurang. Kenapa? Sentuhannya tuh kurang. Maka fokus dan waktu membuat kita tahu di jelasan. Cukup. Mas, mau saya nangis Mas? Kalau lagi selesai Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, ibu-ibu yang berbahagia, nggak usah panjang-panjang pengujian kita. Apa tadi tokoh filsafat tadi itu? Ada Einstein, Agustinus, Heidegger, terkait dengan ruang dan waktu. Isra'nya Rasulullah, Mi'rajnya Rasulullah, apa itu? Lintas agama, lintas ilmu, lintas budaya, disebut peradaban. Maka adab ini lebih canggih daripada ilmu, betul nggak? Anak-anak sekarang punya adab apa tidak? Punya nggak? Kurang. Saya di kampus Bu, kursi udah penuh itu. Saya tunggu masuk ke ruang kelas, anak-anak duduk di kursi itu Pak. Saya datang, saya lihat mereka cuek, sampai sampingnya asik mainan Pak. Oh, saya tegur. Assalamualaikum. Diam semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jawab juga. Saya habis satu-satu. Pak, ngapain berkami diambil? Ya Allah, Mas, di sini dah 30 menit saya berdiri nih, hampir kaki saya jadi 5. Coba aja semua, nggak ada udah silakan duduk. Tunggu satu Pak ada. Apalagi naik bis umum, aduh trans, Trans Jogja, Trans TV, Trans 7, macam kan? Tak pernah Pak Jakarta itu, ibu hamil 7 bulan, tinggal telepon ibu. Tolong, kurang ajar ya anak ini. Saya naik sini, Mas nih. Berdiri. Ngapain Pak? Ini sama pacar saya Pak, gak apa-apa, kamu berdiri aja. Bu ikut dulu. Oh saya Pak, ibu dulu. Masih kesel ya tadi. Nah tadi yang kosong saya bayar. Oh makasih Pak. Ternyata bukti uang jalan juga saya. Tipis umum. Orang hamil saja tidak dihormati. Meskipun sudah ada tulisan. Jadi anak kita tidak peka. Yang ada apa? Kok. Jangan salahkan teknologi Bapak Ibu. Teknologi inspirasinya Islami kan. Jadi siapa yang menikah nanti Bapak Ibu, anak-anaknya bilang sama anak ibu sama menantu, nah menantuku yang tersayang, yang tercantik, yang terganteng, jangan kasih handphone sebelum dia masuk SMP. Kenapa? Otaknya berjalan. Karena dia masih masa pendidikan. Bahkan 0 sampai 2 tahun itu masa penyempurnaan otak. 2 tahun sampai 5 tahun dia sudah mulai pematangan. 5 tahun dia tahu diri ya. Itu ilmu persahabatan. Mudah-mudahan ibu bapak bisa praktek nanti. Nah, siapa yang mau bantu? Nah, kita lihat nanti. Cukup Pak? Cukup Bu? Wajahnya sudah mulai kesel saja. Papa selesai, udah lapar nih, makan soto nih, makan ini. Ya, cukup Bu? Asik gak Bu? Asik gak Pak? Jujur loh Pak. Tadi Pak Sogi udah naik kan Pak Sogi? Udah. Sekarang saya nih Pak. Nasib saya nggak tahu nih. Kepada masa udah stres itu. Saya bilang nggak usah mikirin angkanya, jumlahnya, serahkan sama yang kuasa. Duduk nggak duduk, nggak dapat kursi, duduk di rumah saya ada kursi itu, ambil lah. Pusing banget. Jadi silahkan nilai ta'ala bahwa Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat-sehat semua ya. Bagi para caleg yang hadir di sini termasuk saya, nggak usah stres, terus nggak usah minta kaki apa yang disumbang, salah sendiri. Meeting-meeting itu nggak boleh, meeting waktu nggak boleh. Yang boleh apa? Pendayakan masyarakat dengan program cerdas. Ini Bapak Ibu juga terima, ambil uangnya jangan pilih orangnya, harus aku. Ya kan? Makanya pada Pak saya kampanye kayak segitu nih. Banyak juga dapat sosok banyak. Sudah berapa ribu nih? Nggak tahu juga saya. Udah banyak. Oke, Bapak Ibu sekalian yang berhadir, mudah-mudahan kajian kita Islamiran pada pagi hari ini 18 Februari Gedung Dakwah Mubarak Puri. Ada foto saya, gelarnya SE MSI. Wah, nggak apa-apa. Ganti gelar Pak. Nggak apa-apa. Ini doa nih Pak karena ini. Ya, nambah lagi MSI-nya Pak. Bagi saya. Ibu Bapak yang berhadir, mudah-mudahan tadi kita pada pagi hari ini mendapat hikmah dari kita semuanya. Yang pertama, berjalanlah sesuai dengan ihdinas shiratal mustaqim. 1. Kedua, ruang dan waktu itu mengikat Bapak Ibu, kecuali yang Maha Kuasa dengan zatnya. Maka ruang dan waktu itu gunakan dalam saudara demi waktu. Maka berlomba-lombalah buat kebaikan dan kebajikan, dan berlomba-lomba juga untuk mencegah kemungkaran. Semoga Bapak menjadi orang yang tahu dengan tahunya. Semoga anak Bapak Ibu di rumah sehat-sehat semua. Suami sama istri rukun-rukun saja, damai-damai. Enggak ada rezeki nikmati, ada rezeki dinikmati. Mudah-mudahan tetap Allah memberikan rezekinya dalam berbagai bentuk yang tidak kita sadari. Semoga jemaah masyarakat Turi ini semuanya kompak bersatu, mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya warga Muhammadiyah.
sama dengan seorang wali juga musik istimewa. Bapak saja, mudah-mudahan kita tetap satu dengan orang-orang yang lain. Berbeda pemikiran, berbeda pandangan, berbeda pendapat itu adalah seperti matahari yang selalu bersinar, seperti pelangi yang dikasih warna, maka warnai kehidupan kita dengan berbagai macam warna. Supaya warna indah menjadi indah seperti estetik kehidupan. Cantik menawan, indah dipandang, elok dilihat. Maka kaitkan tangan kita, langkahkan kaki kita dalam untuk menuju kebersamaan dan saling tolong-menolong, ta'aruf dan silaturahim. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan saya, mohon dikembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.